Salah satu manfaat karpet adalah untuk mendapatkan kehangatan ketika kita berdiri di atas lantai. Di negara yang dingin, karpet itu menjadi insulator terhadap musim dingin. Tentunya di negara kita yang tropis seperti ini, umumnya digunakan di ruang-ruang yang menggunakan AC. Kemudian manfaat lain adalah kenyamanan, dan itu didapat dari benangnya yang ketika diinjak terasa empuk. Begitu juga karpet sebetulnya membantu bagaimana akustik di dalam ruangan terdengar tanpa gema dan kenyamanan terhadap suara. Kedua, tentunya kita juga harus mengerti faktor-faktor apa yang memungkinkan munculnya kebutuhan untuk memelihara karpet. Di antaranya tentunya adalah mengenai penggunaan karpet itu ketika adanya kotoran. Kotoran yang mungkin muncul di dalam ruang hunian salah satunya adalah makanan, kedua adalah tulisan atau pewarna, ketiga adalah adanya hewan-hewan peliharaan. Jadi kalau kita bicara mengenai makanan, misalnya makanan itu tumpah atau minuman tumpah ke atas karpet. Jika itu berupa tulisan, kadang-kadang kita bekerja atau belajar di atas karpet dan mungkin alat tulis kita atau alat pewarna ketika kita menggambar tumpah juga ke karpet. Kemudian hewan yang kita pelihara juga bisa memberikan kotoran ke karpet, yaitu dengan kotoran yang biasa mereka keluarkan tentunya ya. Di sini kami akan coba sampaikan bagaimana memelihara karpet kita dari masing-masing kotoran tersebut. Pedoman pertama dalam memelihara karpet tentunya adalah bagaimana memelihara karpet itu terhadap kotoran. Salah satu caranya adalah yang disebut sebagai perimeter barrier atau penghalang, yaitu berupa keset. Nah, keset ini akan membantu menyaring kotoran yang akan masuk ke dalam area ruangan yang menggunakan karpet. Lalu yang kedua itu adalah pemeliharaan harian. Pemeliharaan harian di sini adalah pemeliharaan ketika karpet belum terlihat kotor sebetulnya, yaitu dengan cara setiap hari dibersihkan. Pembersih yang baik untuk penggunaan karpet yang berbenang tentunya adalah vacuum cleaner. Karena kalau dengan vacuum cleaner kita sedot kotoran berupa debu itu ditampung di dalam kontainer yang ada di dalam vacuum cleanernya. Kalau kita menggunakan sapu atau sikat, tentu kotoran itu akan justru tersebar ke area lain. Yang ketiga adalah memelihara karpet dari kotoran yang jatuh di atasnya. Kotoran yang jatuh di atas karpet memiliki karakter-karakter yang berbeda. Hal ini menyebabkan kita harus segera membersihkan karpet seketika kotoran itu sudah jatuh di atas karpet. Nah, contohnya adalah misalnya kotoran yang dijatuhkan oleh hewan tadi. Bagaimana kita mengenali contoh tersebut begitu ya. Jadi kita harus melihat bahwa karakter hewan ini berbeda-beda. Kenali dulu bagaimana biasanya mereka membuang kotoran. Kemudian latih tentu saja. Namun ketika bagaimanapun kotoran itu jatuh di atas karpet, kita kenali satu dari bau tentunya. Jadi segera ada bau yang aneh, carilah kotoran itu ada di mana, dan kemudian bersihkan dengan metode yang tepat. Nah, pertama-tama kita bersihkan kotoran itu dengan menggunakan air bersih saja. Jangan khawatir bahwa tidak akan hilang, ada beberapa kotoran yang memang bisa dibersihkan hanya dengan menggunakan air bersih. Caranya adalah dengan menggunakan lap yang dibasahi oleh air bersih, kemudian dioleskan atau kita biasa sebut dipuk-puk ya, seperti kita menaburkan bedak misalnya, tapi dengan menggunakan lap yang menggunakan air bersih. Nah, kemudian jika kotoran tidak hilang dengan air bersih, maka kita bisa menggunakan air bersih yang hangat. Jika ini juga tidak hilang, maka kita mulai harus menggunakan bahan kimia. Nah, mengapa kita harus mengurutkan cara membersihkan karpet tersebut? Itu karena ada beberapa benang yang menggunakan warna yang mudah larut jika menggunakan bahan kimia, atau sebaliknya juga membuat warna itu justru menjadi lebih permanen. Sehingga kalau kita salah menggunakan bahan kimianya, kotoran tersebut bukan hilang, malah menjadi sama sekali tidak bisa dibersihkan. Kemudian cara ketiga adalah tentunya memang dengan memanggil servis atau jasa pelayanan pembersih karpet. Sekarang ini sudah banyak sekali jasa pembersih karpet yang ada di sekitar kita. Kita bisa mencari melalui sumber-sumber informasi yang memungkinkan. Nah, tapi jangan lupa bahwa sebetulnya setiap pembersih karpet juga harus dibantu
untuk mengenali karpet kita, benangnya dari apa, kemudian juga kotorannya apa. Nah, umumnya hal yang membutuhkan kepedulian seperti ini agak dilupakan oleh kita sebagai pengguna karpet. Saat ini pembersih karpet di pasaran, pembersih karpet yang baik tentu harus sesuai dengan bahan yang kita